waktu 20 hingga 30 menit untuk memaparkan materinya. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya dapat menulis di kolom chat dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Seperti itu. Nah, langsung saja untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Himatul Husna. Monggo Bu, saya persilahkan. Izin nggih Pak Yai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang senantiasa saya hormati, saya muliakan Bapak Dr. Muhammad Sotik, DPO PMI Humaniora, yang saya hormati juga Pak Kiai Dr. Kiai Haji Marzuki Wahid MAG, yang beliau adalah juga guru saya, yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, sahabat-sahabat, khususnya Ketua Umum PMI Humaniora Pak, Mas Patra, dan juga Mbak Funun yang selaku host pada siang hari ini, sahabat-sahabat muda PMI yang saya banggakan. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama. Saya niatkan karena yang hadir adalah guru-guru saya, kiai dan saya santrinya. Saya niatkan belajar untuk bisa mendapatkan ilmu di forum ini juga dari sahabat-sahabat semua. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat semua, bapak juga yang saya hormati, saya selalu bahagia apabila bisa bersilaturahim gitu, kembali bernostalgia semasa aktif dulu di PMII, karena saya merasa berhutang budi dengan PMII, sehingga kalau PMII yang dawuhi, saya itu nggak bisa menolak Pak Sodik. Padahal sebenarnya kalau generasi di bawah saya itu masih banyak sesungguhnya yang juga kader-kader PMI yang luar biasa. Tetapi saya selalu bilang ke sahabat-sahabat muda PMI, saya kasih tuh rekomendasi nama-nama adik-adik di bawah saya yang sesungguhnya juga bisa berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat PMI. Tapi karena itu tadi saya merasa dibesarkan oleh PMI, mulai dari awal LKD, kemudian tahu banyak hal, saya yakin juga saya dapatkan di PMII, yang mungkin tidak saya dapatkan di bangku kuliah, itu juga saya banyak dapatkan di PMII gitu. Termasuk tentang pengalaman-pengalaman saya kira lebih banyak didapatkan di PMII, karena kita langsung bagaimana didampingi oleh para senior. Saya masih ingat sekali bagaimana di Gembleng menulis ya, belajar menulis itu juga dari senior-senior PMII gitu, di advokasi ya saat itu. Kalau Pak Sodi, sekarang masih ada jurnal majalah advokasi ya yang di syariah itu. Jadi banyak hal yang kita dapatkan di PMI. Alhamdulillah sekarang bisa berbagi dan sharing, belajar bersama dengan sahabat-sahabat PMI. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu semangat karena yang jenengan lakukan hari ini di PMI tadi betul kata Pak Sodik, lakukan terus kebaikan-kebaikan dan jangan pernah berhenti gitu. Jangan pernah berhenti bergerak gitu. Jangan pernah berhenti berperan, karena insya Allah itu akan mendapatkan barokah kalau kita niatkan semuanya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bersama. Itu sebagai awal. Kemudian terkait dengan pembahasan buku ini, sebenarnya buku ini adalah hasil dari webinar TK Haul Gusdur tahun kemarin. Saya itu dihubungi Januari oleh panitia webinar bahwa buku hasil webinar itu akan dibukukan. Tetapi saya baru kemarin dapat info dari sahabat-sahabat PMI kalau ini sudah jadi buku. Jadi ketika saya dihubungi, saya belum pegang bukunya, Mbak. Baru beberapa hari kemarin kemudian saya mencari bukunya. Alhamdulillah sudah dapat, dan ini menarik. Dari nanti saya akan membahas buku ini dari kalimat awal yang ditulis Gus Dur, yang dicantumkan ditulis di buku ini di bagian awal. Itu opini Gus Dur di Tempo ya.
saya kutipkan satu kalimat yang saya kira itu bagian kenapa kemudian pemikiran Gus Dur tentang pribumisasi Islam ini sampai sekarang didiskusikan, dibahas, kemudian juga menjadi metode berpikir di kalangan sahabat-sahabat semuanya gitu. Ini saya kutipkan dari tulisan Gus Dur ini, salahkah Islam diperubumikan sebagai manifestasi kehidupan? Nah, ini adalah sesungguhnya merangkum dari paparan Gus Dur dari opini-opini yang beliau tulis itu. Ini kalimat ini, salahkah jika Islam itu dipribumikan sebagai manifestasi kehidupan, sesungguhnya memberikan pesan bahwa pribumisasi Islam ini tidak ingin menjadikan Islam sekedar jargon gitu. Tidak ingin Islam itu hanya sebagai simbol gitu. Tetapi bagaimana Islam itu nilai-nilainya secara substantif itu menghidupi kehidupan gitu. Jadi masuk di dalam setiap aspek kehidupan. Jadi bukan sekedar yang artifisial, kemudian simbolik atau sekedar jargon. Ini sesungguhnya yang ingin dimaksudkan dengan, kalau boleh ditafsiri seperti itu ya, kalimat yang ditulis oleh Gus Dur, bahwa Islam itu sesuatu yang sangat dekat gitu, bukan sesuatu yang mengawang, bukan sesuatu yang jauh, tetapi ada di dalam kehidupan kita, termanifestasikan dalam kehidupan kita. Itu kalimat ini sungguh luar biasa yang kemudian bisa di dalam tagline itu kemudian menjadi pribumisasi Islam. Itu kalimat pertama. Kemudian di pengantar buku ini menarik sekali ditulis oleh beberapa orang yang kemudian juga menafsirkan dari pemikiran genuinnya Gus Dur tentang pribumisasi Islam. Misalkan di dalam pengantar buku ini yang disampaikan oleh Mas Heru menuliskan bahwa pribumisasi Islam ini adalah karena adanya perjumpaan Islam dengan budaya-budaya lokal. Bagaimana pribumisasi Islam ini kemudian tidak justru berhangus budaya lokal atau kearifan lokal gitu. Bagaimana kemudian Islam itu justru merevitalisasi budaya-budaya lokal atau hasanah lokal wisdom ya, kekayaan yang ada di masing-masing lokalitas gitu. Nah, sebelum jauh kita nanti akan membahas, tentu tidak semua yang hadir di sini adalah Gus Durian ya, saya kira. Mungkin kita perlu juga apa sih nilai-nilai yang ingin dikembangkan Gus Dur gitu ya. Nilai-nilai yang dikembangkan Gus Dur sehingga kita semua kemudian nanti akan menjadikan nilai-nilai itu sebuah inspirasi dan mungkin pijakan kita dalam bersikap dan bertindak. Saya ingin memaparkan, mungkin kalau sahabat-sahabat yang sudah paham nanti bisa memperdalam dan mendiskusikannya. Yang pertama itu adalah ada 9 nilai dasar Gus Dur. Yang pertama adalah ketauhidan gitu, Mbak. Ya, ketauhidan ini semua sikap, semua tindakan dan bahkan pribumisasi Islam ini sesungguhnya mendasarkan pada ketauhidan, bahwa tidak ada kekuasaan yang lain selain kekuasaan Tuhan gitu. Inilah mungkin yang mendasarkan Gus Dur itu menjadi sosok yang sangat pemberani, kemudian sosok yang sangat bernyali. Itu karena mungkin tidak ada yang ditakuti oleh Gus Dur kecuali Tuhan gitu ya. Mungkin itu yang menjadi Gus Dur itu mungkin banyak orang yang berilmu, disebutkan di buku ini juga, banyak orang yang berilmu, banyak orang yang mungkin secara kapasitas itu mumpuni seperti Gus Dur, tetapi sedikit dari mereka yang bernyali gitu. Lah Gus Dur ini adalah tokoh yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan tapi punya nyali yang luar biasa. Hal yang berat itu bisa menjadi ringan ya karena ada Gus Dur gitu. Dengan slogan yang sering kita dengar, beliau bahwa gitu aja kok repot. Itu sungguhnya sesuatu yang mengindikasikan banyak hal gitu, termasuk bagaimana ketauhidan beliau, keyakinan beliau bahwa backup terbesar itu adalah Tuhan gitu. Ini yang perlu kita kita internalisasi juga di dalam diri kita. Udahlah, nggak, di dunia ini nggak ada yang paling bisa ditakuti kecuali Tuhan gitu, sehingga ini akan membuat kita berani untuk menyampaikan kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita paham juga anak-anak muda ya, nilai-nilai Gus Dur yang kedua adalah kemanusiaan. Hampir seluruh hidup Gus Dur itu diabdikan untuk kemanusiaan gitu.
Jadi kalau ada manusia yang tertindas, manusia yang kemudian termarginalkan, itu pasti Gus Dur akan menjadi garda terdepan sebagai pembelanya. Sehingga inilah yang kepentingan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Gus Dur hampir di seluruh hidupnya, ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita yang terutama anak-anak muda, anak-anak muda dan kader-kader PMI. Bagaimana Gus Dur itu memperjuangkan kemanusiaan. Mungkin nanti Pak Yai Marzuki akan banyak bercerita karena saya yakin beliau juga saksi hidup ya, dan mungkin beliau juga dekat dengan Gus Dur. Kemudian juga nilai keadilan. Kita tahu saya itu Mbak nangis mungkin kalau dalam bahasa Jawa Timur itu geru-geru ya. Nangis dengan waktu beliau sedo itu karena mengingat gitu bagaimana banyak orang mencari keadilan di saat tidak memperoleh keadilan itu pasti datangnya ke Gus Dur gitu. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Nah, ketika beliau sedo itu yang saya rindukan itu ini sosok bagaimana beliau itu sangat mengayomi, memberi keadilan untuk banyak orang yang itu tidak bisa tidak bisa didapatkan di semua tokoh dan sembarang tokoh. Gus Dur itu didatangi oleh dari berbagai kalangan. Tidak semua tokoh bisa seperti Gus Dur karena beliau itu pembela keadilan gitu bagi orang yang didolimi. Kita tahu kasus Inul, tahu kasus-kasus termasuk yang di buku ini diceritakan ketika seorang pejuang lingkungan itu istilahnya diintimidasi ya oleh beberapa tokoh bahkan diantaranya kiai itu yang bisa memberi support ya Gus Dur gitu. Kalau kasus ini dibawa ke kepolisian, saya termasuk pelapornya gitu. Ini kan support seperti ini membesarkan ya bagi orang-orang yang terdolimi gitu. Termasuk juga kasus Marsinah gitu. Kita tahu saat itu ada komentar misalkan di dalam salah satu buku yang saya baca yang itu juga menuliskan tentang sepak terjang Gus Dur, itu ketika ada orang yang berkomentar coba kalau Marsinah itu tidak ikut majelis taklim pasti tidak akan mengalami apa yang dialaminya sekarang gitu ya, ini dibunuh gitu. Apa komentar Gus Dur? Gus Dur mengatakan bahwa kebermanfaatan itu bukan dilihat dari status gitu. Tetapi kebermanfaatan itu dilihat dari fungsinya gitu. Mungkin Marsinah statusnya hanya sebagai buruh, tapi lihat kebermanfaatannya gitu untuk perjuangan orang-orang tertindas, buruh yang saat itu memang menjadi korban korporat dan kapitalisme. Ini dilontarkan oleh Gus Dur secara spontan menyikapi orang-orang yang ingin menstereotip Marsinah, perjuangan Marsinah. Banyak sekali nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur termasuk soal kesetaraan. Nah, nanti yang kemarin panitia menyampaikan saya diminta untuk berbicara melihat buku ini dari kesetaraan gender gitu ya. Nah, termasuk soal kesetaraan nanti banyak sekali warisan-warisan Gus Dur di dalam mendorong perempuan dan laki-laki itu bisa setara gitu. Tetapi nilai kesetaraan di sini sesungguhnya bukan hanya persoalan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih luas pada kesetaraan yang lain. Bagaimana kelompok masyarakat dan semua anggota masyarakat itu bisa setara di hadapan hukum, kemudian juga kita sebagai manusia itu semuanya setara di hadapan Allah gitu. Kalau kita Islam gitu. Jadi kesetaraan di sini bukan hanya persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ini yang kemudian juga bisa kita contoh dari perjuangan Gus Dur. Kemudian nilai selanjutnya adalah nilai pembebasan atau liberatif. Ya. Nah, ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Gus Dur yang mungkin kalau tidak dilakukan oleh orang yang punya nyali itu susah dilakukan. Karena Gus Dur itu menyabut Impres nomor 14 tahun 67 yang di situ membatasi gerak orang-orang Cina dengan adat istiadat, dengan kepercayaannya, dengan hari rayanya. Gus Dur itu berani mencabut Impres itu kemudian mengeluarkan Kepres ya nomor 6 tahun 2000. Itu yang menyudahi selama ini belenggu ada kelompok etnis Cina. Ini padahal ini sudah puluhan tahun ya. Ini Gus Dur yang berani melakukan itu. Ini saya kira tindakan yang luar biasa yang menjadi warisan
bahwa Gus Dur itu memandang orang lain itu kelompok-kelompok yang dilemahkan, kelompok-kelompok yang ditekan, kelompok-kelompok yang dimarginalkan itu dibela dan dibebaskan oleh Gus Dur, sehingga ada nilai liberasi di sana atau nilai pembebasan. Dan ini saya kira juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa kita itu harus hadir, ada di depan ketika ada yang tertindas. Ini kami lakukan juga di Fatayat, meskipun kontroversi ya, selalu karena kami yakin setiap tindakan itu tidak semuanya bisa diterima oleh semua orang. Pasti ada kontroversinya ketika misalkan Fatayat itu membuat MOU dengan pesantren Al-Fatah, pesantren Waria. Saat itu saya mencoba gitu ya, untuk saya share gitu ke grup NU gitu. Itu luar biasa, ada yang beberapa free gitu, ada yang bikin kegiatan jangan aneh-aneh gitu, bikin kita dengar waria aja sudah seperti apa gitu. Jadi tetapi ini kita belajar dari Gus Dur bahwa kita sesama manusia itu sesungguhnya sama di hadapan Allah. Mereka teman-teman waria ini ingin belajar agama gitu. Kenapa kita kemudian membatasi? Kenapa kita kemudian menghalangi orang untuk bisa dekat dengan Tuhannya? Itu prinsip-prinsip yang kami kira harus diinternalisasi di dalam kader-kader Gus Dur. Kita semua saya yakin adalah yang melanjutkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur gitu. Kemudian juga kesederhanaan ya, nilai kesederhanaan. Kita semua tahu bahwa Gus Dur itu memiliki privilege yang luar biasa. Beliau itu adalah lahir dari pesantren, kemudian putra kiai. Beliau pernah menjadi putra pejabat, putra menteri. Beliau bahkan pernah menjadi ketua umum PBNU, menjadi presiden bahkan. Tetapi lihat di dalam hidup beliau, kita melihat kesederhanaan. Contoh orang yang sangat zuhud bahkan. Gus Dur itu dikenal juga sebagai seorang yang sangat zuhud, pernah tidak punya uang. Kita bayangkannya Gus Dur ini diceritakan sendiri, dan ini bisa menjadi contoh teladan buat kita semua. Kalau kita memiliki privilege, gunakan privilege itu untuk memberikan dukungan kepada yang membutuhkan gitu. Itu yang dilakukan Gus Dur. Bukan sebaliknya, memiliki privilege untuk kepentingan pribadi. Ini disampaikan kemarin oleh putra beliau sendiri, Mbak Inayah Wahid, ketika mengisi di live IG-nya PW Fatayat NUDY. Beliau, Mbak Inayah menyampaikan, Gus Dur itu memiliki banyak privilege, tetapi tidak satu pun untuk kepentingan pribadi dan untuk keluarganya gitu. Tetapi hampir seluruh privilege yang dimiliki Gus Dur itu untuk memperjuangkan pemberdayaan umat gitu. Bagaimana umat itu bisa bisa berdiri tegak, bagaimana semua bisa berdiri setara, bagaimana yang termarginalkan itu terangkat, itu dengan privilege-privilege yang dimiliki Gus Dur. Nah, artinya apa? Kita di NU sekarang ini tentu sedang memiliki privilege ya Bapak Kiai dan Pak Sodik, karena kita dekat. Gunakan privilege yang ada sekarang ini, saya kira itu untuk itu tadi, kepentingan dan kemaslahatan umat, saya kira, bukan untuk membesarkan diri sendiri apalagi gitu. Jadi bagaimana kita dengan privilege yang kita miliki itu untuk membangun gitu, membangun umat untuk kemaslahatan semesta gitu. Saya kira itu. Kemudian juga persaudaraan. Gus Dur itu memberi contoh konkret soal persaudaraan karena Gus Dur itu tidak ingin membentangkan jarak, kemudian membuat konflik, tetapi Gus Dur itu senantiasa membiasakan negosiasi, diskusi. Itu kita bisa kita ambilkan contoh dari ketika ada konflik di Papua ya, soal pengibaran bendera Kejora gitu. Gus Dur itu tidak kemudian dengan frontal meskipun punya otoritas gitu, tetapi Gus Dur itu kemudian bernegosiasi. Kemudian yang tindakan yang luar biasa, bendera Kejora tetap boleh dikibarkan, tetapi harus tetap di bawah merah putih. Ini saya kira kearifan dan kebijakan seperti ini perlu kita teladani juga gitu, karena memberikan win-win solution, jalan tengah yang memberikan kenyamanan buat kedua belah pihak, sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti kekerasan dan yang lainnya gitu. Ini sehingga sampai sekarang pun orang sangat menghormati Gus Dur di Papua itu karena jasa-jasa beliau gitu, yang saya kira tidak bisa dilupakan. Kemudian juga soal kesatria, kita semua sudah tahu bagaimana Gus Dur itu
untuk sebuah jabatan, tidak kemudian membelanya mati-matian, termasuk ketika beliau dilengsarkan. Ini karena nilai kesatria yang ada pada diri beliau gitu. Yang saya kira kadang tidak semua orang berbesar hati untuk bisa merelakan sebuah jabatan, tapi Gus Dur tidak gitu. Apalagi kalau itu hanya untuk kepentingan yang terkait dengan pribadi beliau. Jadi beliau lebih melihat pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan jangka panjang, yakni untuk bangsa dan negara. Nah ini saya kira nilai-nilai yang juga perlu dilanggengkan oleh kita semua. Kemudian yang terakhir adalah nilai kearifan lokal. Jadi kearifan pribumisasi Islam ini sesungguhnya mendasarkan pada nilai ini, bahwa kearifan lokal itu adanya tidak untuk kemudian diberhangus, dinegasikan atau dinafikan, tetapi justru tadi seperti yang saya sampaikan di pengantar buku ini tadi ditulis bahwa nilai-nilai lokal itu sesungguhnya malah justru harus direvitalisasi, dihidupkan kembali, dihidupi oleh nilai-nilai Islam gitu. Bukan kemudian Islam datang itu untuk memberangus nilai-nilai lokal. Saya kira seperti itu dari pengantar yang ada di buku ini. Kemudian menarik juga di buku ini adalah pengantar yang ditulis juga karena buku ini Mbak menggabungkan antara hasil webinar dengan hasil penelitian ya, yang kemudian dua-duanya ditulis disampaikan di buku ini. Seperti yang ditulis oleh Pak Hairi Salim ya, Pak Kiai Hairi Salim, Bapak Kiai Hairi Salim itu menuliskan bahwa kontekstualisasi ajaran gitu ya. Bahwa sungguhnya pribumisasi Islam itu adalah kontekstualisasi ajaran dengan 3 indikasi. Yang pertama adalah pribumisasi Islam itu adalah respon dari sosial kontekstual gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, tetapi ini adalah memang konteksnya seperti itu. Beliau mencontohkan misalkan di daerah tertentu itu terutama di daerah agraris ya, beliau pernah di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah ditulis di buku ini, itu datang di suatu tempat kemudian adzan asarnya itu tidak sebagaimana mestinya gitu, tetapi dilakukan di jam 5 atau setengah 5 sore gitu. Nah, kemudian beliau bertanya, ternyata di daerah itu ada daerah agraris yang kebetulan petaninya itu Muslim, yang kalau itu kemudian adzannya itu seperti adzan di tempat lain jam 3 atau setengah 4 gitu ya. Itu artinya tidak memberi kesempatan kepada petani setempat untuk bisa menggarap sawahnya lebih lama gitu. Sehingga kemudian jamaahnya itu yang mundur, Mbak. Sehingga nanti dari jeda adzan zuhur kemudian menggarap sawah itu bisa lebih lama, kemudian nanti selesai ketika adzan setengah 5 itu sekaligus kemudian mereka istilahnya selesai dari pekerjaan menggarap sawah. Ini adalah bagian dari kontekstualisasi ajaran yang sesungguhnya, yang itu juga diberi peluang atau diberi kesempatan oleh pemahaman agama kita, ada fikih, ada usul fikih gitu ya. Jadi ada fikih tapi ada usul fikih juga gitu, yang memberi peluang untuk memberikan pemaknaan kepada ajaran-ajaran agama yang sehingga tidak kaku gitu. Kalau kita mau kaku ya jam 3 sholat adzan asar itu, tetapi ini tidak gitu, memberikan peluang. Nah, ini yang disebut dengan sosial respon terhadap sosial kontekstual. Kemudian yang kedua itu meniscayakan bahwa pribumisasi Islam itu bukan persoalan opini gitu, bukan opini keagamaan, tapi ini praktek gitu. Artinya apa? Bahwa yang disikapi dengan pribumisasi Islam itu praktek-praktek yang ada di masyarakat gitu. Termasuk misalkan memberikan salam yang dulu pernah heboh ya ketika Gus Dur akan menyampaikan bahwa assalamualaikum diganti selamat pagi atau selamat sore. Itu sesungguhnya juga Gus Dur tidak berbicara soal opini gitu. Ini sudah dipraktekkan di masyarakat kita. Kita biasa menyampaikan sugeng sonten, sugeng enjing, selamat sore, selamat pagi. Jadi maksud Gus Dur itu ini sesuatu yang sudah ada gitu di masyarakat kita, sehingga kemudian tidak itu dihilangkan dengan Islam datang, karena artinya kan sama ya sesungguhnya assalamualaikum dengan selamat itu tadi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kemudian yang ketiga adalah bahwa menurut di tulisannya Pak Hairi Salim di buku ini, kalau sahabat-sahabat yang sudah membaca, itu adalah yang ketiga adalah persoalan bahwa
kenapa kontekstualisasi ajaran itu penting dengan kemudian memakai metode peribumisasi Islam itu karena agar nih ajaran itu relevan gitu. Kalau ajaran itu kemudian dipaksakan apalagi dengan kemudian simbol-simbol budaya tertentu sebagai tempat lahirnya Islam misalkan, tentu itu tidak akan sesuai dengan, tidak akan relevan dengan konteks dan zaman juga masa di mana Islam itu sesungguhnya bersifat universal gitu. Itu yang menarik yang ditulis oleh Pak Haris Salim. Kemudian juga yang ditulis oleh Kalis ya, ini terkait dengan isu perempuan gitu. Menariknya apa yang ditulis Kalis, sebagian besar otoritas keagamaan itu selama ini dipegang oleh laki-laki. Padahal pada hasanah lokal itu banyak sekali perempuan yang berperan di dalam menyebarkan Islam, bahkan juga mengedukasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam, tetapi itu tidak muncul. Sehingga Kalis menulis bahwa kita sudah perlu nih untuk kemudian memunculkan peran-peran perempuan yang punya peran dalam agama sehingga memiliki otoritas yang kuat gitu. Kemudian ditulis juga di situ ulama perempuan. Jadi dibedakan ya Mbak, perempuan ulama dan ulama perempuan. Kalau perempuan ulama itu kan pasti perempuan gitu. Dia perempuan yang menjadi ulama. Tapi kalau ulama perempuan siapapun apapun jenis kelaminnya, kalau dia punya fokus keberpihakan kepada perempuan, maka itu disebut ulama perempuan. Beliau Bapak Kiai Marzuki, Pak Sodik, itu juga saya kira beliau adalah ulama perempuan gitu, yang punya concern terhadap isu-isu perempuan. Itu yang ditulis sekali. Jadi bagaimana kemudian pribumisasi Islam ini juga mengakomodir gitu kepentingan perempuan, kepentingan ulama perempuan agar memiliki otoritas yang kuat di masyarakat. Kemudian juga ditulis soal jilbab. Kalis sangat kritis ya menulis soal jilbab ini karena kemudian jilbab ini dimaknai sebagai simbol gitu, bukan hal yang substantif. Karena kemudian kalau dipertemukan dengan tradisi lokal perempuan di Indonesia itu kan beragam, ada yang agraris, ada yang maritim. Misalkan Kalis mengambil contoh kalau kemudian di masyarakat kita yang sangat agraris ya, perempuan itu tandur di sawah, kalau misalkan diharuskan menggunakan simbol penutupnya itu seperti di Timur Tengah yang pakai abaya yang obyok-obyok itu paling nggak nyampe target tandurnya Mbak. Ngerti tandur ya Mbak Funun? Nanam padi di sawah itu loh. Itu kan biasanya ibu-ibu itu pakai kain jarik ya, yang kemudian itu diangkat tinggi-tinggi. Ini bayangkan kalau kemudian Islam itu sangat kaku, kemudian memaksakan dengan simbol tertentu, terutama pakaian, yang karena biasanya kalau di Islam simbolik itu mengedepan, kemudian yang banyak yang diatur itu biasanya perempuan gitu. Kalau Islam simbolik itu mengedepan, kemudian yang diatur itu tubuh perempuan ya, termasuk ini Kalis mengkritisinya dari sisi bagaimana ini potensi kemanusiaan perempuan di lokalitas masing-masing kalau kemudian Islam yang kaku itu dipaksakan, Islam yang simbolik itu dipaksakan hadir gitu. Ini menjadi pertanyaan kritis oleh Kalis, termasuk juga bagaimana di daerah tertentu, misalkan di suku anak dalam, itu kan perempuannya juga memiliki tradisi tersendiri. Bagaimana kemudian dikhawatirkan ketika Islam datang itu kemudian ketika yang didatangkan itu tidak nilai, tidak yang substantif, itu akan memberangus budaya-budaya seperti ini, suku anak dalam, anak bajo, itu yang perempuan-perempuannya luar biasa, kemudian perempuan nelayan yang mereka kemudian terjun ke laut, bisa melaut sendiri, kemudian ini kalau kemudian Islam yang kaku itu dipaksakan hadir, tidak kemudian memperhatikan yang kita sebut dengan pribumisasi Islam, itu bisa memberangus budaya-budaya lokal seperti ini, Mbak. Itu catatannya. Kemudian juga di pengantar buku ini agar teman-teman tertarik baca bukunya ya, yang belum punya buku segera beli gitu. Termasuk adalah soal penelitian tentang tradisi-tradisi lokal
yang kemudian berakulturasi dengan Islam gitu, yang itu juga justru memperkaya, tidak kemudian menghilangkan nilai-nilai Islamnya, tapi juga tidak hilang juga hasanah budaya lokalnya. Ini menarik, ada gerbek Maulud, kemudian ada yang di Sulawesi yang ditulis oleh Mbak Azili di buku ini, kemudian juga Mbak Asri, menarik itu. Kemudian salam-salam keagamaan yang ada di beberapa wilayah di tanah air. Ini baru pengantar, Mbak. Pengantar buku ini sudah sangat menarik. Kalau kita mau baca buku ini akan memantik kita untuk nanti banyak berdiskusi. Kemudian memasuki paparan di buku ini adalah hasil webinar. Soal yang pertama adalah pribumisasi Islam dan kesetaraan gender ya, atau keadilan gender. Nah, di sini saat itu memang saya salah satu narasumbernya bersama Kiai Hussein dan Mbak Kalis saat itu. Tadi juga sudah beberapa saya sampaikan di webinar ini, di bagian keadilan gender ini. Kalis juga menyoroti hal yang sama gitu, memastikan bahwa Islam itu tidak akan memberhangus itu tadi potensi kemanusiaan perempuan yang sangat unik di semua daerah gitu, karena ini terjadi, Mbak, sekarang ini misalkan di Padang, di Aceh ini ada memberikan aturan atau kebijakan wajib jilbab, wajib penutup kepala. Ini seperti memaksakan orang dari kelompok lain untuk hadir dengan simbol-simbol kita gitu. Kemudian sehingga pernah kemudian ada salib di balik jilbab gitu. Ini kan karena ada itu tadi penyeragaman yang luar biasa oleh kalangan Islam-Islam simbolik gitu. Ini yang dikhawatirkan, sehingga ini harus menjadi pertanyaan kritis kita soal keadilan gender ini, karena itu tadi, kalau yang mengedepan itu Islam simbolik, pasti yang diatur itu perempuan yang pertama. Apakah itu didomestifikasi, apakah itu kemudian secara politisasi tubuh itu diatur, termasuk bagaimana ada jam malam. Dulu pernah terjadi korban ya di Tangerang, itu seorang pekerja perempuan yang kemudian dirazia, kemudian lari masuk ke sungai dan meninggal. Ini adalah bagian-bagian yang menjadi kritisisme kita bersama gitu. Apakah seperti itu Islam yang diinginkan gitu ya, Islam yang kafah, apakah seperti itu. Kemudian ini sekalian saya sampaikan karena saya diminta panitia untuk menyampaikan buku ini dari perspektif keadilan gender, dan saat itu memang saya sebagai salah satu narasumber. Warisan-warisan Gus Dur tentang keadilan gender itu luar biasa gitu ya. Gus Dur itu yang pertama kali mengeluarkan impres ya, Mbak, soal pengarus utamaan gender. Jadi itu tahun, sebentar saya carikan catatannya. Ini luar biasa, gender mainstreaming yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Gus Dur itu, kemudian di semua birokrasi itu Impres nomor 9 tahun 2000, gender mainstreaming atau pengaruh utamaan gender ini kemudian serentak ya di semua instansi, kemudian memberikan perhatian lebih kepada isu-isu kesetaraan, isu-isu adil gender gitu. Ini jasanya Gus Dur. Kemudian juga ketika Gus Dur itu ini di buku ini juga diperkuat oleh kesaksian dari Ibu Maria Ulfah, yang beliau juga mantan Ketua Umum PP Fatihat NU, soal ini dukungan Gus Dur tentang keadilan gender gitu. Kemudian juga jasa Gus Dur ketika beliau menjadi Ketua Umum PBNU, hasil Munas Alim Ulama di Lombok tahun 1997 itu soal kedudukan perempuan gitu ya di dalam Islam. Beliau di salah satu keputusan itu adalah bahwa perempuan itu berhak memiliki jabatan publik gitu. Ini luar biasa. Itu tahun ketika ini juga karena jasa-jasa Gus Dur saya kira. Kemudian di salah satu buku yang saya baca itu juga Islamku, Islam Anda, Islam kita ya kalau nggak salah, itu Gus Dur itu menyampaikan soal poligami, Mbak, bahwa melihat syarat keadilan di dalam poligami itu seharusnya tidak dilihat dari posisi subjek atau laki-laki. Itu Gus Dur menyampaikan itu, tapi seharusnya dilihat dari sisi objek gitu ya, perempuannya ya, standar keadilan itu harus dilihat dari keadilan perempuannya. Itu
Gus Dur menganalogikannya dengan bagaimana ketika negara itu melakukan pembangunan, itu yang ditanya harusnya warga negaranya, apakah pembangunan ini mencederai warga negara apa tidak, kemudian apakah ini merugikan apa tidak, itu yang ditanya warga negaranya, jangan ditanya dari sisi negaranya, karena negaranya pasti yang memperoleh keuntungan gitu. Menganalogikannya poligami seperti itu, Gus Dur di dalam buku ini. Kemudian juga KB, Gus Dur itu mendukung KB, tetapi yang menjadi menarik adalah alasannya bahwa KB ini sesungguhnya untuk melindungi perempuan dalam rangka nasli gitu ya. Kalau orang mengartikan hifdun nasli itu menjaga keturunan itu dengan memperbanyak keturunan mungkin, tapi Gus Dur berbeda. Ini terkait dengan kesehatan reproduksi kalau Gus Dur itu. Bagaimana perempuan itu bisa memperoleh waktu untuk mengatur kehamilannya gitu, sehingga perempuan itu bisa memaksimalkan potensi. Nah ini kan luar biasa Gus Dur ini. Artinya alasan mendukung KB itu bukan semata-mata itu program pemerintah, tetapi memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan. Kemudian Gus Dur juga menyampaikan bahwa kalau sekarang ini banyak gerakan adil gender itu mensyaratkan sebaiknya kita melibatkan laki-laki. Jauh sebelum itu tuh Gus Dur sudah menyampaikan, Mbak, bahwa bagaimana sebaiknya gerakan perempuan itu melakukan gerakan-gerakannya itu dengan melibatkan laki-laki. Apa kata Gus Dur ditulis di situ, bahwa agar tidak ada resistensi gitu. Nah, termasuk ketika ini ditulis juga oleh Bu Maria Ulfah, disampaikan juga oleh Bu Maria Ulfah di buku ini, bahwa ketika misalkan Fatayat itu akan membuat halakoh kalau nggak salah satunya tentang sunat perempuan, itu Gus Dur support gitu. Bagi saya tidak masalah, tapi coba aja disampaikan ke NU gitu. Pasti harus siap gitu, menurut Gus Dur harus siap kalau nanti ada penolakan, karena Gus Dur paham betul bahwa ada resistensi soal isu-isu yang sensitif di dalam struktural NU dan di dalam kulturalnya gitu. Ini menarik, Gus Dur ini sosok yang luar biasa ya, menjadi pembela di banyak kalangan, termasuk perempuan itu kan kelompok yang seringkali dimarginalkan, kemudian juga di nomor 2 kan, sehingga Gus Dur itu melakukan pembelaan gitu ya. Baik. Alim ulama, Mbak, bukan konfes, maaf. Kemudian itu yang terkait keadilan gender. Habis waktunya ya, Mbak. Masih ya banyak. Mungkin 2 menit lagi nggak, Bu? Ya, saya singkat. Padahal saya singkat ya. Tadi yang dari keadilan gender itu juga ada yang disampaikan oleh Yai Hussein misalkan, bahwa Gus Dur ini adalah sosok yang melampaui masanya gitu, karena beliau ini sosok kosmopolit ya, meskipun pergaulannya itu meskipun beliau berbasis pesantren, tetapi pergaulannya lintas batas gitu, baik dari keilmuan, kemudian dari gerakan itu lintas batas, bahkan sudah dunia gerakan yang yang dilakukan oleh Gus Dur. Kemudian yang menjadi menarik juga hasil, karena ini khusus tentang keadilan gender ya Mbak, ini Yai Hussein menyampaikan bahwa pada dasarnya hubungan atau relasi apapun terkait kemanusiaan itu dibolehkan gitu, karena landasannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan muamalah itu atau relasi itu al-ibahah gitu, dibolehkan, kecuali ada pengecualiannya. Yang tidak dibolehkan itu apa ya? Pertama misalkan ada mudulmi, mengharuskan tidak adanya kedoliman di situ. Kemudian adamul ikroh, tidak ada paksaan, kata sehingga relasi-relasi yang di masyarakat selama itu tidak ada kedoliman, tidak ada paksaan, kemudian adamul ghoror, tidak ada unsur tipuan, kemudian adamul tidak ada diskriminasi, saya kira itu bisa diakomodir oleh Islam, sehingga inilah yang disebut pribumisasi Islam yang menurut Yai Hussein ini melampaui dari yang mungkin sekarang dicetuskan Islam Nusantara, karena di dalam teks itu menurut Yai Hussein ada teks partikular, ada teks universal.
Lah pribumisasi Islam inilah yang kemudian meskipun formatnya itu lokal, tetapi yang dipakai itu adalah dasar-dasar teks yang universal gitu Mbak. Itu yang terkait dengan keadilan gender, nggih. Kemudian ada isu soal demokrasi, ada isu soal multikulturalisme, ada toleransi. Itu semuanya menarik Mbak. Nanti akan saya di dalam diskusi. Terima kasih Mbak Funun ini sebagai pengantar diskusi. Terima kasih Mbak Khotimatul Husna, sangat luar biasa sekali materinya karena sangat menarik hingga banyak sekali bahasannya. Tapi kita terbatas dengan waktu. Nanti tuh teman-teman mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut, bisa menghubungi Mbak Husna. Baik, langsung saja untuk selanjutnya kita ada Bapak Dr. Kiai Haji Marzuki Wahid MAG. Saya persilahkan untuk memaparkan materi. Kepada Bapak Marzuki, saya persilahkan. Monggo, Pak. Oke. Baik, makasih Mbak siapa? Funun ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata wa ba'dah. Ini yang sungguh saya hormati senior saya ini, yang mengkader saya dulu, Profesor Dr. Muhammad Shodiq. Sekarang udah profesor, sudah dekan, dan saya senang sekali melihat perkembangan teman-teman. Profesornya di Dukaan, belum turun. Profesor. Oh, belum turun. Aku dengar sudah. Matur nuwun atas undangannya, Kang Shodiq. Amin, amin. Juga Mbak Khotimatul Husna, ini juga partner yang luar biasa soal isu gender. Saya senang ya, sekarang sudah banyak muncul ulama-ulama perempuan dan perempuan ulama yang hadir di publik dan untuk terus menyuarakan keadilan gender. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat dari PMII Humaniora yang saya hormati dan saya muliakan, saya nggak tahu ada siapa aja, ini mungkin banyak sekali ya. Saya senang sekali karena betul kata Mas Shodiq bahwa ini adalah ajang silaturahim, ajang apa namanya, bisa jadi reuni ya, reuni kecil lah ya. Saya dengan teman-teman bedah buku ini sebagai wasilah saja sebetulnya. Sebagai wasilah, dan saya ketemu dengan Mbak Khotim, dengan Kiai Shodiq, dan sahabat-sahabat sekalian. Sama juga saya dengan kayak Mbak Khotim, kalau diundang oleh Jogja ini serasa gimana gitu kalau mau nolak ya. Apalagi PMII, karena saya dulu merasa dibesarkan oleh PMII. Dan saya pernah menyampaikan ketika ketika akhir banget perpisahan, kita mau betul-betul sudah selesai dari Fakultas Syariah, terus kemudian saya pulang ke Cirebon, saya bilang bahwa kuliah saya yang sebenarnya itu di PMII, bukan di UIN, bukan di IAIN saat itu ya. Karena di IAIN itu saya lebih banyak enggak banyak, sebenarnya lebih banyak di PMII, karena saat itu PMII betul-betul menjadi wadah yang sangat menarik bagi saya. Saya bisa banyak belajar, membaca buku, diskusi, ketemu dengan banyak tokoh, dan seterusnya itu. Salah satunya adalah tokoh yang sering kita temui adalah Gus Dur. Setiap Gus Dur ke Jogja itu selalu dirubung oleh teman-teman untuk diskusi banyak hal. Ada Gus Dur, ada Mas A.S. Hikam, saat itu ya baru pulang dari Ohio, dengan konsep civil society-nya dan seterusnya itu. Kita banyak diskusi-diskusi soal itu, dan kita tercerahkan betul dari PMII ini. Karena itu PMII ini sebenarnya kampus yang sebenarnya. Kemudian diiringi oleh IAIN lah saat itu ya. Sehingga kita ketemu diundang ini, saya senang sekali, dan ini membicarakan soal buku yang ditulis oleh teman-teman Gus Durian terkait soal salah satu gagasan besar ya, menurut saya ini termasuk mungkin secara ide sebagai magnum opus ya, gagasan besar Gus Dur yang seharusnya ini diterjemahkan oleh kader-kadernya termasuk kita ya, sehingga, dan ini saya kira buku ini salah satu upaya untuk menerjemahkan itu.
dikaitkan dengan isu-isu yang lebih luas, bukan sekedar isu-isu agama, tetapi terkait soal lingkungan hidup, demokrasi, gender, ekonomi, dan seterusnya itu. Dan saya kira memang seharusnya begitu. Baik, saya kira tadi sudah banyak diulas oleh Mbak Khotim ya, soal buku ini, dan saya hanya ingin menambahi sedikit saja apa yang sudah dijelaskan banyak oleh Mbak Khotim ini. Mudah-mudahan tidak tumpang tindih. Saya ingin share screen ya supaya lebih sistematis dan teman-teman bisa mengikutinya dengan cermat. Ini saya bikin sebetulnya baru aja ini ketika mendengarkan Mbak Khotim sama Kiai Sotik tadi. Karena saya itu lupa kalau hari ini ada jadwal bedah buku. Baru diingatkan tadi jam berapa? 2 atau berapa? Kang ada bedah buku terus dikirim linknya. Iya ya hari ini lupa saya. Oke, tapi saya sempat bikin ya, meskipun terburu-buru, sesuai dengan namanya Pribumisasi Islam dan berbagai isu mutakhir. Ini bagian dari pengembangan gagasan besar Gus Dur tentang pribumisasi Islam. Baik, saya ingin memulai pertama, ya, ini kalimat terakhir di tulisan Gus Dur ya. Sebenarnya judul tulisan Gus Dur adalah salahkah jika diperubumikan atau salahkah jika diperubumikan gitu. Ini tulisan singkat sebetulnya, kolom di Tempo tahun 83. Gus Dur ini kolumnis ya, dulu saya mengkategorikan Gus Dur ini pada tahun-tahun ini adalah sebagai periode ilmiah Gus Dur. Saya menyebut ada pembentukan intelektualisme Gus Dur, ada periode ilmiah, terus kemudian periode sosial budaya, terus kemudian ada periode sosial politik. Nah, tahun 80-an ya, 70-80-an itu periode ilmiah Gus Dur. Sampai awal 90-an ya, itu periode ilmiah Gus Dur. Gus Dur sangat produktif menulis. Salah satunya adalah di Tempo, dan sekarang sudah banyak dikumpulkan tulisan-tulisan Gus Dur, kolom-kolomnya oleh teman-teman Elkis dan juga teman-teman Gus Durian yang lain di berbagai lembaga. Satu tulisan yang menurut saya ini menjadi satu gagasan besar, yaitu pribumisasi Islam itu. Lalu ditulis oleh banyak orang tentang ini. Nah, terakhir dari kolom Gus Dur itu ada kalimat ini yang saya tulis di sini, kalimat terakhirnya ini. Di kolom itu, di kolom Tempo tahun 83, salahkah kalau Islam diperubumikan dalam tanda petik sebagai manifestasi kehidupan? Jadi sebetulnya Gus Dur sendiri masih bertanya. Tapi pertanyaan Gus Dur sebetulnya bukan membutuhkan jawaban. Justru ini penegasan, kira-kira gitu. Banyak orang memberikan afirmasi bukan dengan pernyataan, tapi justru dengan pertanyaan. Dan ini yang dilakukan oleh Gus Dur. Sebenarnya jawabannya sudah jelas ya. Nah, saya ingin mencoba memberikan pengantar untuk diskusi bagi teman-teman soal pribumisasi yang dimaksud ini. Pertama, saya ingin menyampaikan satu pernyataan dari Al-Qarafi. Ini di dalam kitab Al-Furuq ya. Ini yang sering saya sampaikan. Ini senang sekali saya menyebut ibarat ini. Wala tajmud alal masturi fil kutubi tula umrik ya. Bal idza jaka rajulun min ghairi ahli iqlimik yastaftika la tajrihi ala urfi baladik. Was'alhu ala urfi baladi wajrihi alaihi waftihi bihi duna urfi baladik. Wal muqarrari fi kutubik fahadha huwal haqqul wadih wal jumudu alal mangkulati abadan dolalun fid dini wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimina wa salafil madin. Ini Al-Qarafi menegaskan la tajmud, janganlah kamu jumud alal masturi terhadap teks-teks yang tertulis fil kutubi di dalam kitab-kitab, buku-buku, tula umrik sepanjang hidupmu. Bal idza ja'aka rajulun min ghairi ahli iklimik. Bahkan ketika ada seseorang yang berasal bukan dari daerahmu, bukan dari negaramu, ya. Iklimik ini bisa daerah, bisa negara. Yastaftika, meminta fatwa kepadamu. Kata Al-Qarafi, la tajrihi ala urfi baladik. Janganlah kamu berlakukan tradisi negaramu.
untuk memberikan fatwa kepada mereka yang berbeda negara dengan kita atau daerah dengan kita. Was'alhu an urfi baladi. Kamu tanya dulu tradisi negaranya kayak apa. Wajrihi alaihi, dan berlakukanlah kepada dia tradisi itu. Waftihi bihi duna urfi baladik, dan berilah fatwa sesuai dengan tradisi mereka, tradisi negaranya, dan jangan menggunakan tradisi negaramu. Kira-kira gitu. Wal muqarrari fi kutubik, dan juga jangan kamu berlakukan ketetapan-ketetapan yang ada dalam kitab-kitab itu. Jangan kamu gunakan itu. Fahadza wal haqqul wadih. Inilah kebenaran yang jelas, yang nyata. Wal jumudu 'alal mangkulati abadan, dan jumud terhadap mangkulat, teks-teks ini selamanya itu dolalun fiddin, kesesatan di dalam agama. Ingat nih ya. Wal jumudu 'alal mangkulati abadan. Jadi orang yang jumud terhadap teks-teks yang ada di dalam kitab-kitab itu adalah dolalun fiddin, kesesatan di dalam agama. Wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalafil madin. Dan juga kebodohan terhadap maksud ulama-ulama muslimin dan para salaf yang telah lewat. Ini saya ingin sengaja mengawali pernyataan ini karena ini dari Imam Al-Qarafi, ini mazhab Hanafi yang menurut saya keren banget ya. Artinya kata Imam Al-Qarafi kita harus kontekstual, kira-kira gitu. Harus kontekstual. Kalau ada orang bertanya, itu jangan kamu berlakukan dengan tradisi negaramu, tapi tanya dulu tradisi dia apa. Itulah yang kamu berlakukan. Dan jangan ketetapan yang ada dalam kitab-kitab itu. Kamu jangan jumud terhadap teks-teks yang ada dalam kitab, tapi harus kontekstual, harus berbasis realitas. Kira-kira gitu yang dikatakan oleh Imam Al-Qarafi. Beliau mengatakan kalau itu huwal haqqul wadih. Dan wal jumudu 'alal mangkulati abadan dolalun fiddin. Kalau kamu terpaku pada teks-teks, itu adalah kesesatan di dalam agama. Wajahlun bimaqasidi ulama'il muslim wa salafil madin. Oke, ini awalan yang ingin saya sampaikan. Ini tentu bukan pernyataan Gus Dur, tapi Imam Al-Qarafi yang sudah lama melampaui jauh sebelum Gus Dur hidup. Lah, saya ingin menyebut pribumisasi Islam itu kira-kira gini. Lah, ini yang gambar ini ya. Bisa terbaca ya gambarnya, Mbak Funun? Bisa terbaca ya? Bisa, bisa. Oke, ya. Pribumisasi Islam itu, kalau yang saya baca dari tulisannya Gus Dur, ini sebetulnya adalah bukan pertarungan ya, relasi antara Islam dan budaya. Karena ada kata-katanya pribumisasi Islam, maka saya menggunakan Islam, bukan pribumisasi agama ya. Islam dan budaya. Gus Dur mengatakan Islam itu adalah satu entitas yang independen, dan budaya itu juga entitas yang independen. Ya. Agama itu bukan budaya, dan budaya bukan agama. Kira-kira gitu. Dia mengibaratkan seperti filsafat dan ilmu pengetahuan. Nggak mungkin orang berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan. Kira-kira gitu. Dan nggak mungkin ilmu pengetahuan lahir tanpa filsafat. Tetapi filsafat itu bukan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu bukan filsafat. Itu dua hal yang berbeda. Entitas yang berbeda dan masing-masing independen, tetapi ada cross-cutting-nya, ada titik temunya, ada persinggungannya. Dan Gus Dur mengatakan Islam dan budaya itu juga begitu. Islam itu adalah wahyu. Wahyu itu adalah al-munazzal minallah ya. Turun dari Allah, yang diturunkan oleh Allah. Dan ini sifatnya normatif, ajaran ini. Dan bahkan dalam hal tertentu menjadi sawabit, tetap. Karena itu Al-Quran itu mutanahiyah, sudah selesai. Dan itu tetap. Dari dulu sampai sekarang ya seperti itu Al-Quran itu. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Minal jinnati wan nas. Dan enggak pernah berubah sepanjang masa, selama 14 abad. Itulah wahyu. Itulah wahyu, sawabit, ya tetap. Bahkan la yungqas wa la yuzad, tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi. Sementara budaya itu entitas yang mutaghayyirat, berubah terus-menerus. Kalau
Islam sebagai ajaran itu adalah wahyu dari Allah, maka budaya ini adalah constructed, ya. Itu bentukan manusia dan melekat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Lah, tetapi kemudian ya, kalau kita beragama itu nggak bisa dipisahkan antara Islam dengan budaya. Nggak bisa dipisahkan, ada irisan di sini. Ini namanya irisan keberagamaan. Inilah Islam yang dipraktekkan. Lah, Islam yang dipraktekkan ini adalah pribumisasi Islam. Dan pribumisasi Islam itu ada sejak zaman saat Islam itu turun di Saudi Arabia maupun saat sekarang di Indonesia. Jangan dikira bahwa pribumisasi Islam itu baru sekarang ini aja. Kata Gus Dur sejak Islam turun di Saudi Arabia, di Jazirah Arabia, itu sudah terjadi pribumisasi Islam. Nah, kalau sekarang kita mengingkari pribumisasi Islam, itu sama aja dengan mengingkari historisitas keislaman. Nah, gitu kira-kira kata Gus Dur. Jadi inilah yang Islam yang dipraktekkan. Nah, Islam yang dipraktekkan ini adalah bagian dari pribumisasi Islam. Dalam bahasa lain, Gus Dur mengatakan manifestasi Islam dalam kebudayaan. Pribumisasi Islam itu adalah manifestasi perwujudan Islam dalam kebudayaan. Atau praktik budaya yang bernuansa keislaman, keberagamaan. Ya. Kira-kira itu. Jadi ini ada irisan ini dan ini nggak bisa dipisahkan. Misalnya satu contoh hal yang gampang ya. Sholat itu ajaran. Sholat itu ajaran. Tetapi orang sholat itu sudah budaya. Orang bersolat, orang melakukan sholat itu budaya. Caranya dia sholat itu budaya. Itu udah pasti berbeda satu sama lain. Cara pakaian yang dipakainya itu budaya. Terus cara ngangkat tangannya juga budaya. Yang dia baca itu budaya. Bacaannya aja beda-beda. Ada yang bacaannya gaya Arab, ada bacaannya gaya Jawa, ada bacaannya yang benar, ada yang salah. Itu semuanya budaya. Terus kemudian rukunya juga beda-beda. Sujudnya beda-beda. Dan seterusnya itu budaya. Karena itu orang sholat itu adalah praktek budaya. Tetapi sholat itu sendiri adalah ajaran. Lah karena itu nggak bisa dipisahkan. Nggak ada ajaran Islam yang lepas dari budaya. Tetapi ada budaya yang tidak terkait dengan keagamaan. Karena budaya itu adalah ekspresi manusia secara otonom. Tetapi ketika Islam dipraktekkan oleh manusia, itu sudah menjadi budaya. Haji itu budaya. Ajaran hajinya itu adalah ajaran. Hajinya ajaran. Tapi bagaimana haji dipraktekkan sekarang ini dan sejak dulu itu budaya. Karena itu berubah. Cara hajinya berubah, tempat-tempatnya berubah, dan seterusnya itu. Begitu juga sholat. Beda-beda. Tempatnya sholat itu beda-beda, masjidnya dan seterusnya itu budaya. Nah, inilah yang kata Gus Dur pribumisasi Islam. Dan itu ada sejak Islam turun dan juga saat sekarang di Indonesia. Sejak Islam turun, jangan dikira Nabi itu anti budaya. Nabi itu orang Arab. Karena itu ajaran Islam itu lekat sekali dengan budaya Arab. Nah, gitu loh. Misalnya soal sholat, perkawinan ya. Sebelum ada perkawinan, sebelum ada Islam, perkawinan sudah ada. Dan banyak sekali praktek perkawinan. Poligami itu sudah dipraktekkan jauh sebelum Islam datang. Nah, terus kemudian Islam baru merespon poligami itu. Nah, karena itu poligami itu bukan ajaran Islam. Poligami adalah ajaran sebelum Islam. Yaitu bisa jadi ajaran jahiliyah. Tapi kemudian direspon oleh Islam dan Islam meresponnya adalah bukan poligami, tapi keadilan. Kira-kira kalau mau dikatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kamu boleh berpoligami, tetapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, ya, kamu boleh berpoligami asal bisa berlaku adil. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka monogami saja. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu pun lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Itu respon Islam terhadap budaya poligami. Lah, ajarannya mana? Ajarannya adalah keadilan, bukan poligaminya itu sendiri. Nah, itu nanti harus dibedakan, teman-teman. Nah, ini penting banget membaca ini, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini. Saya ingin memberikan beberapa contoh ya. Dan ini kan sejak zaman Islam turun,
di Arab dan nanti di Indonesia. Saya ingin memberikan contoh sekaligus ya beberapa hadis yang. Oke, sebelum memberikan contoh, saya ingin ini dulu. Karena itu untuk memahami perbimisasi Islam, kita harus bisa membedakan wahyu versus budaya. Mana yang wahyu, mana yang budaya. Juga harus bisa membedakan Muhammad kapan sebagai Rasulullah dan kapan sebagai orang Arab. Kalau kita orang Islam, kita ngikutin Muhammad sebagai Rasulullah. Jangan ngikuti Muhammad sebagai orang Arab. Karena kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Jadi karena itu kita harus mengambil ajarannya, jangan budayanya. Nah ini juga nanti, mana yang wahyu dan mana yang budaya. Misalnya Al-Quran ya. Al-Quran itu kan yang sekarang kita ada itu bukan Al-Quran, itu Mushaful Quran. Lah, Mushaful Quran itu budaya. Coba aja, Mushaf itu siapa yang nulis? Orang. Tulisannya kayak apa? Beda-beda. Tintanya, tinta apa? Kemarin aja nyetak Al-Quran dikorupsi. Masa wahyu dikorupsi? Lah, ini kan Mushaful Quran itu budaya. Nulisnya, nyetaknya, khotnya, kertasnya, itu budaya. Lah terus kalau gitu wahyunya yang mana? Wahyunya itu ya itu isi dari Al-Quran itu. Lah isi itu yang mana? Nah ini kan, nanti perdebatannya di situ. Yang dibaca itu ketika kita ngomong keluar mulut itu budaya. Jadi yang mana yang wahyu itu? Nah, ini juga nanti satu perdebatan. Dulu ketika wahyu turun, Nabi Muhammad dapat wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad pakai apa? Pakai bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa malaikat Jibril atau bahasa apa? Kita nggak tahu, nggak pernah ada yang tahu. Tapi dari Allah ke malaikat Jibril pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang kita tahu adalah Nabi Muhammad ketika menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa ini adalah wahyu turun, itu pakai bahasa Arab. Lah ketika Nabi Muhammad pakai bahasa Arab itu adalah budaya. Nah, disitulah sudah ada ada persentuhan antara budaya dengan ajaran. Lah kita harus bisa membedakan ini mana wahyu dan mana budaya. Nah ini persoalan yang sangat serius, ini filosofis. Nggak bisa dijelaskan dalam waktu setengah jam, 1 jam ini. Juga kita harus bisa membedakan Rasul dan budaya. Ini Yusuf Qaradawi menulis buku menarik. Kaifa nata'ammal bisunnati nabawiyah. Bagaimana kita bisa memperlakukan atau memosisikan sunnah nabawiyah ini. Kapan Muhammad sebagai Rasul dan kapan Muhammad sebagai orang Arab. Juga kalau kita udah ketemu, kita harus bisa membedakan mana yang sawabit dan mana mutaghayyirat. Kalau yang sawabit itu tidak berubah, tetap dan mungkin universal, sementara yang mutaghayyirat ini jangan kamu pegangin terus-menerus, karena itu bisa berubah. Nah ini nanti banyak ini versinya, pendekatan ini. Terus mana yang kulliyat dan mana yang juz'iyat. Nah ini adalah manifestasi Islam dalam kebudayaan, dalam kehidupan budaya. Nah kita harus bisa membedakan ini. Kalau kita gagal membedakan ini, ya kita gagal juga akan menangkap esensi dan manifestasi Islam dalam kehidupan yang terus berubah ini. Itu ya. Baik. Oke, sebentar lagi. Ini belum esensi, belum sebentar. Zakat fitrah misalnya contohnya nih, ini dicontohkan oleh Gus Dur. Ada satu hadis ya, ini hadis, ini teman-teman juga harus bisa membedakan. Hadis ini ajaran atau hadis ini rekaman proses ya. Kalau kamu bikin kegiatan kan ada rekaman proses ya, proceeding. Ini hadis ini proceeding sebetulnya. Rekaman proses kehidupan Nabi. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi itu dicatat oleh para muhaddisun. Makanya definisi hadis itu kan ma'usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Jadi rekaman proses. Maka di situ campur baur, di dalam hadis itu ada budaya, ada ajaran. Ada Muhammad sebagai Rasulullah, ada Muhammad sebagai orang Arab. Ada yang mutaghayyirat, ada yang sawabit, ada yang kulliyat, ada juz'iyat. Disitulah kita harus bisa memilah-milah. Inilah satu contoh ini ya. Ini yang contohkan oleh Gus Dur. Ini Gus Dur mencontohkan ini dalam tulisannya.
Meskipun Gus Dur tidak menyebut hadis ini ya, tetapi dia menyinggung soal esensinya. Ini hadis jelas. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Sorry. Aw sa'an min sya'irin 'alal 'amdi wal hurri wal zakari wal unsa wal saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Intinya Nabi mengatakan bahwa Rasulullah memfardukan zakat fitrah itu dengan tamrin. Tamrin itu adalah kurma basah ya. Atau syairin, gandum. Loh, yang diwajibkan oleh Rasul itu korma dan gandum. Terus sekarang kamu zakat fitrahnya pakai apa? Pakai korma atau gandum? Kok pakai beras? Loh, enggak ada hadisnya pakai beras itu. Kok pakai beras? Enggak ada hadisnya. Semuanya mengatakan ini to'amin, tamrin, syairin, zabibin. Zabibin itu anggur yang dikeringkan. Lah kok kamu pakai beras? Apakah pakai beras itu menyalahi ajaran Islam? Enggak ada hadisnya, enggak ada Al-Qur'annya zakat fitrah pakai beras itu. Lah, disinilah Gus Dur mengatakan berbumisasi Islam. Kenapa Nabi zakatnya pakai kurma, gandum, dan anggur yang dikeringkan? Karena itulah makanan pokok yang dimakan oleh orang Arab pada saat itu. Sehingga korma, gandum, dan anggur itu adalah budaya. Nah, sementara zakatnya itu adalah ajaran. Lah, kemudian ditarik esensinya. Esensinya apa? Esensinya adalah qutul balad. Ini para ulama bukan Gus Dur yang menarik esensi ini. Kata para ulama adalah qutul balad. Qutul balad itu makanan pokok. Karena itu yang wajib dikeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok. Maka makanan pokok apapun negara itu, maka itulah yang dikeluarkan. Itu yang namanya berbumisasi. Sehingga di Indonesia, atau di Indonesia di kita ya, itu yang dikeluarkan bukan korma, bukan gandum, bukan zabib, tetapi adalah beras. Mungkin di Sulawesi bisa jadi sagu. Mungkin di tempat yang lain bisa jadi adalah corn itu jagung ya, dan seterusnya itu. Lah itu berbeda-beda. Lah ini yang namanya pribumisasi Islam. Jadi Nabi sendiri pada saat itu sudah pribumisasi dengan budaya Arab. Maka harus ada transformasi, kontekstualisasi dengan budaya Indonesia. Kira-kira gitu. Itu contoh zakat fitrah ya. Nih, contoh berbuka dengan kurma lagi. Ini enggak ada, kalau ini contoh saya ya. Menarik, ini namanya bukan kias, tapi menyamakan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalliya fa illam takun rutobatun fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma'in. Jadi Rasul dulu kalau buka puasa itu pakai rutob. Rutob itu kurma kering, kurma basah ya. Kurma basah. Sorry, tadi tamar itu adalah kurma kering ya. Rutob itu kurma basah sebelum sholat maghrib. Fa'ilam takun rutobatun, kalau tidak ada kurma basah, fa'ala tamarotin, maka pakai kurma kering. Fa'ilam takun, kalau tidak ada kurma kering, hasawat min ma'in. Jadi seteguk air. Nanti ada penjelasan lain karena fa'innahu tahurun, karena air itu adalah suci. Lah Nabi, terus kemudian orang menyimpulkan sunnah buka puasa didahului dengan rutob, kurma, kira-kira gitu. Sekarang di Indonesia nggak ada kurma. Gimana kita mau memperoleh kesunahan harus beli kurma yang mahal. Jadi ini cara pemahamannya yang harus dibenarkan. Masa kita mau mencari pahala saja harus beli kurma, harus impor. Harus impor dari Saudi atau dari Amerika atau dari negara-negara yang punya musim bisa tumbuhnya kurma. Nah ini kan nggak pribumisasi kata Gus Dur. Bukan kata Gus Dur, kata saya ya menggunakan nalarnya Gus Dur. Lah karena itu di Indonesia bukan kurma yang adanya adalah pisang, telo, terus kolang-kaling dan seterusnya itu. Lah terus kemudian kenapa Nabi pakai kurma? Karena ini adalah makanan manis. Lah karena itu esensinya adalah manisnya itu. Karena itu di Indonesia nggak usah pakai kurma, harus beli segala. Karena kita tidak punya kurma. Cukup pakai kolak pisang, kolak telo, kolak kolang-kaling. Itu sudah termasuk kesunahan. Nah itu namanya pribumisasi ya. Nah ini juga makan pakai 3 jari. Ada hadisnya, betul.
Karena Rasulullah SAW yakulu bisalasi asobi'ain fa idza faragha la'ikaha ya. Jadi Rasul itu kalau makan pakai tangan 3 jari. Kalau sudah selesai dijilati 3 jarinya itu. Pertanyaannya, ini ajaran atau budaya? Lah kalau kamu menganggap ini adalah ajaran, kamu berarti nggak boleh dong makan pakai garpu dan sendok. Harus pakai 3 jari. Terus kalau setelah itu dilabetin, dan itu kan waktu di pesantren kita praktekkan ini. Lah ini budaya menurut aku. Karena yang dimakan oleh Nabi apa? Kurma, ya pakai 3 jari. Lah kalau yang kita makan adalah sayur asem atau empal gentong, ya nggak mungkin pakai 3 jari. Dan Nabi sendiri ketika makan daging tidak pakai 3 jari, pakai 1 tangan. Waktu makan daging korma itu tidak 3 jari, tapi 1 tangan karena dia harus ngambil daging di di tulangnya itu. Nah ini yang harus dibedakan teman-teman sekalian. Ini yang kemudian oleh Gus Dur namanya berbimisasi Islam. Begitu juga soal pakaian gamis dan cingkrang. Memang betul ada hadisnya, tapi ini budaya atau ajaran harus dibedakan. Lah saya ingin 2 slide lagi setelah itu selesai, atau slide terakhir ini. Pribumisasi adalah kontekstualisasi, dan ini yang ditulis oleh Mas Salim ya di buku ini. Terus kemudian kontekstualisasi terhadap apa? Terhadap kalau di buku itu ada multikulturalisme, lingkungan hidup, keadilan gender, demokrasi, keadilan ekonomi. Nah, saya setuju ini karena itu supaya Islam itu tidak menjadi museum. Ya. Saya khawatir kalau Islam itu tidak dipribumisasikan, tidak dikontekstualisasikan, dan kita memahaminya secara tekstual, maka kita akan mengharamkan naik pesawat terbang. Karena Nabi nggak pernah pakai pesawat terbang, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, pakainya onta. Maka pakailah onta, impor dari Arab ke sini untuk dipakai. Lalu kemudian pengen kesunahan, impor korma sebanyak mungkin. Bukan begitu caranya. Lah itu berbimisasikan, di Indonesia tidak ada onta, ya sudah pakainya kambing atau pakai motor yang ada atau apa, itu sama aja dengan pakai onta pada zaman Nabi. Begitu juga kita makan kolak, itu sama aja dengan makan kurma pada zaman Nabi. Lah ini juga isu ini harus dikontekstualisasikan dengan isu-isu multikultural, lingkungan hidup, keadilan gender, demokrasi, dan keadilan ekonomi. Ini menurut saya penting. Dan di buku ini ada ya, teman-teman tinggal membaca. Ini sudah ada dialognya dengan berbagai narasumber. Lah tujuannya apa? Tujuannya untuk ini nih, Islam menghadirkan Islam dalam ruang peradaban dan merespon isu-isu aktual yang muncul. Artinya Islam harus menjadi sumber inspirasi dan solusi setiap ruang dan waktu. Bukan sebagai museum yang kuno, hanya indah karena kekunoannya itu. Saya khawatir kalau pemahaman kita tekstual, bukan kontekstual, seperti tadi, pakaian cingkrang, terus makan 3 jari, kurma, zakat pakai gandum, itu kan tekstual. Kalau pemahamannya tekstual, itu Islam akan menjadi kuno dan hanya museum. Indah karena kekunoannya dan tidak bisa menjawab masalah apa-apa terhadap masalah-masalah aktual. Tidak menjadi sumber inspirasi dan solusi di setiap masa, tetapi justru menjadi kendala bagi kemajuan peradaban ini. Saya kira itu sekedar pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya dan melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Khotim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki, sangat-sangat benar-benar lengkap sekali penjelasannya dan nggak ada yang nggak penting sepertinya apa yang dipaparkan. Baik, langsung saja karena kita sudah sore ya, kita mau berbuka puasa. Ini ada pertanyaan dari teman kita, dari sahabat apa sahabatnya? Sahabat Swalif. Jika patokannya bisa adil dulu, kemudian boleh poligami, maka bisa khusyuk dulu, kemudian boleh sholat. Bisa ikhlas dulu tanpa riak, kemudian boleh sodako infak atau ibadah lainnya. Bisa adil dulu, kemudian boleh jadi presiden, menteri, dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan, sedangkan adil bukan termasuk rukun dan syarat nikah. Adil adalah sifat mulia yang harus ada pada semua manusia, baik pria maupun wanita. Jadi, sahabat Salif tadi berbicara terkait poligami. Mungkin dari Mas Marzuki dapat menanggapi, nanti langsung disambung oleh Mbak Khotim. Monggo silahkan.
Oke, makasih. Ini saya senang ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang menurut saya ya nggak apa-apa sih, namanya orang bertanya ya. Belum menangkap esensi dari ajaran Islam. Ini lagi-lagi menangkap ajaran itu hanya pada wadah kasarnya aja, wadahnya aja. Padahal antara ini poligami dengan keadilan itu nggak bisa dipisahkan. Bukan kemudian adil dulu baru poligami atau poligami dulu baru adil, bukan begitu. Begitu juga ketika sholat, itu nggak bisa dipisahkan dengan khusyuk. Bukan berarti sholat dulu baru khusyuk atau khusyuk dulu baru sholat. Itu nalar yang keliru dan salah. Nah, sholat yang bagus adalah sholat yang khusyuk. Ya. Dan khusyuk itu ada di dalam sholat ketika kita menghadap Tuhan. Begitu juga tadi poligami. Orang tidak mungkin dan tidak boleh melakukan poligami kalau tidak bisa adil. Kalau dia mau poligami harus adil, kalau tidak adil jangan poligami. Itu ayatnya jelas kok. Secara tekstual jelas sekali. Baca coba teksnya, ayat Al-Quran An-Nisa 2 dan 3 itu. Coba baca dengan hati yang berni dan pikiran yang jernih, bukan dengan syahwat ya. Kalau dengan syahwat kamu mesti pikirannya adalah melegitimasi poligami terus. Coba dibaca. Ayatnya jelas. Ini yang sering dibaca oleh para poligam cuman pangkihunya saja. Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Sehingga seolah-olah itu adalah ajaran perintah untuk poligami. Padahal sebelum pangkihu, panya itu fajawab, berarti ada in. Ada syarat di situ. Makanya ayat awalnya itu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Lah itu pun sebelum ayat 3 ada ayat sebelumnya harus dilihat itu terkait. Yaitu soal ini sebenarnya bukan ayat poligami ini. Ini adalah ayat justru pemberdayaan perempuan, perempuan yang rentan, yaitu perempuan yatimah. Karena ayatnya berbunyi di An-Nisa ayat keduanya itu, wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitsa bit thayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Jadi jelas itu perintah dari Allah untuk memberikan harta kepada anak yatim perempuan dari waliul yatimah tadi, karena dia ingin mencampur adukan harta anak yatim itu dengan kepentingannya. Lalu kata Allah, wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitsa bit thayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kalau kamu melakukan itu dosa besar. Lalu kemudian di sababun nuzul ayat ini waliul yatimah itu pengen menikahi anak yatim ini supaya dia bisa memanfaatkan hartanya. Lalu kemudian turun yang kedua ini diteruskan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu tetap ngeyel mau nikahin anak yatim itu sementara kamu tidak bisa berlaku adil, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan lain. Coba aja ada terjemahnya perempuan lain, padahal di dalam ayatnya tidak ada lain ya. Perempuan lain, jangan perempuan itu. Mau 2, 3 atau 4 gitu. Terserah kamulah, terserah. Tapi ingat wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dan jika kamu tidak bisa berlaku adil, monogami saja. Terus kemudian au ma malakat aymanukum atau budak-budak yang kamu miliki. Silakan kamu budak-budak kamu pakai. Jangan nikahin orang lain kalau nggak bisa berlaku adil. Zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu tidak lebih dekat terbuat aniaya. Artinya apa? Artinya Islam merespon poligami itu dengan keadilan. Nah, terus logikanya jangan adil dulu baru poligami, itu keliru. Poligami dengan keadilan itu adalah melekat, ya, embedded, melekat di dalam satu ajaran itu. Betul itu bukan rukun, tetapi itu roh. Sama dengan ya rukun itu kan sesuatu yang mundobit ya, zahirun mundobitun. Biasanya yang kelihatan, tetapi ini adalah spirit. Spiritual itu tidak bisa dipisahkan dari praktek yang seharusnya. Sama dengan sholat, rukun sholat itu nggak ada rukun khusyuk. Rukun sholat itu ya
jengkelat-jengkelit gitu aja udah cukup gitu. Tapi kemudian apakah itu yang sholat yang sebenarnya? Lah, sholat yang sebenarnya yaitu harus khusyuk dengan hudurul qalbi. Karena itulah itu menyatu dengan praktek sholat. Kira-kira gitu ya cara memahaminya, jangan dipisah-pisahkan. Penting juga kalau memang sama dengan wudhu tadi ya. Jadi bukan itu cara pandangnya, tetapi cara pandangnya ini adalah, dan harus dilihat juga perempuan ini adalah manusia. Dan saya kira Islam sangat menjunjung kemanusiaan ya. Walaqad karramna bani Adama. Allah aja memuliakan Bani Adam, apalagi kita sebagai sesama manusia. Nah, karena itu poligami juga ini harus dilihat dalam aspek kemanusiaan. Karena tidak ada seorang pun yang mau dipoligami pada kenyataannya ya. Terutama perempuan ya, tidak ada yang mau dipoligami. Kalau ada yang poligami itu saya yakin itu terpaksa itu. Karena kalau ditanya dia pasti jawabannya, saya sebetulnya pengen dia menjadi satu-satunya cinta saya dan suami saya. Pasti begitu. Enggak ada yang rela itu. Itu terpaksa. Ada unsur mukrohah ya, mukrohah di situ. Oke, itu saya kira jawaban dari saya, Mbak Bunun. Makasih. Mungkin ditambahin oleh Mbak Khotim. Baik, terima kasih. Langsung saja Mbak Khotim bisa menyambung. Terima kasih, senang sekali saya Mbak di forum ini bisa banyak dapat ilmu dari kiai saya. Terima kasih Pak Yai Marzuki. Saya hanya menambahkan sedikit, ada lengkap yang persoalan poligami itu. Saya ingin menambahkan bahwa Rasulullah itu sangat revolusioner ya Mbak. Jadi betul tadi kata Bapak Kiai bahwa tradisi poligami itu jauh sebelum Rasulullah datang sudah ada gitu. Kita tahu bahwa sebelumnya perempuan itu dianggap benda bukan manusia. Sehingga dikawini, dinikahi itu lebih dari ada yang 100, ada sejarahnya seperti itu. Kemudian Rasulullah datang dan Islam datang, itu tadi disampaikan bahwa dari yang tidak terbatas kemudian menjadi dibatasi, itu kan suatu tindakan yang revolusioner ya. Dan ada 4 pun itu kemudian tadi mensyaratkan keadilan gitu ya. Dan itu kemudian sesungguhnya itu kalau bahasanya Bu Dr. Nur Rofiah, ini baru tujuan antara nih. 4 nih, belum tujuan akhir. Sesungguhnya tujuan akhirnya, tujuan finalnya itu bahwa menikah itu ya hanya satu gitu, monogami gitu. Sehingga Islam itu monogami sesungguhnya tadi fawahidah itu tadi. Jadi saya hanya menambahkan sedikit Mbak, tadi sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Pak Kiai Marzuki. Jadi Rasulullah itu sangat revolusioner, jadi Islam itu sangat revolusioner gitu, termasuk soal poligami ini. Jadi tujuan Islam itu adalah monogami gitu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan mungkin satu penanya lagi. Teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya langsung. Apakah ada? Karena bahasannya itu memang sangat menarik sekali ya. Dan memang nggak cukup jika hanya satu forum ini. Harus ada kelanjutan diskusi lagi seperti itu. Nanti bisa minta panitianya, nanti mengundang Mbak Khotim sama Mas Marzuki lagi. Saya bisa diganti kalau Pak Yai Marzuki, saya pengen belajar banyak lagi Mbak. Mbak izin Mbak ingin bertanya. Monggo. Moderator. Ya silahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya dari PMI Cabang Kepulauan Sula, Maluku Utara, menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang kemudian sangat luar biasa tadi. Dari mulai di sini sekitar tadi jam 5 lewat 16 tadi, saya masih mendengarkan beberapa narasumber luar biasa yang dipaparkan. Tadi juga saya sempat pending sementara karena di sini lagi sholat maghrib, jadi saya pending dulu. Yang saya ingin saya tanyakan di sini, para narasumber yang sempat hadir pada menjelang sore di bagian barat dan di sini bagian timur sudah maghrib, yang terkait dengan persoalan yang ada hubungannya dengan pribumisasi Islam dan berbagai isu mutakhir ya. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana penerapan Islam di seluruh Indonesia, khususnya yang berbasis multikultural. Karena sebagian daripada umat Islam yang ada di Indonesia ini berbagai banyak suku dan
banyak suku, kemudian adat, dan itu mempengaruhi cara pendekatan dalam beragama gitu. Khususnya di daerah Maluku Utara. Karena dalam Maluku Utara sini itu kebanyakan pendekatan agamanya adalah budaya. Nah, misalkan di Jawa itu kan adalah menggunakan pendekatan pondok pesantren. Nah, sedangkan di Maluku Utara itu tidak ada. Nah, sehingga bagaimana untuk memberikan pribumisasi Islam khususnya di bagian timur ini, sehingga dengan konteks kebudayaan yang berbagai macam latar belakang dari umat Islam itu, sehingga mampu memberikan pemahaman terhadap Islam itu rahmatin alamin gitu. Jadi kira-kira bagaimana Islam itu berkembang secara multikultural begitu. Mungkin demikian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sahabat dari Maluku Utara ya. Udah jauh Ya, sekali. siap. Baik, mungkin langsung saja bisa ditanggapi dari Mbak Hotim dulu, baru Mas Marzuki. Silahkan. Ya, ini menarik ini Mas. Saya yakin tantangannya di setiap budaya itu berbeda ya, karena kita itu kaya sekali dengan kearifan lokal gitu. Sehingga kalau di Jawa itu kebanyakan kita memang berbasis pesantren. Tadi disampaikan oleh Mas Ahmad bahwa di sana susah untuk tidak ada ya Mas, tidak ada pesantren atau bagaimana? Lah, sebagian ada yang rata-rata cuma pakai sistem madrasah. Sistem pesantrennya sama sekali tidak ada di Maluku Utara. Gitu. Ya. Yang sistemnya pakai. Ya, menarik ini. Jadi menarik. Mungkin kalau selama ini di Jawa itu mendialogkan antara budaya lokal dengan Islam itu melalui pesantren. Mungkin di sana juga bisa melalui tokoh-tokoh simpulnya, juga lembaga-lembaga pendidikan yang itu bisa mendialogkan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Saya kira seperti itu peran-peran tokoh-tokoh simpul termasuk jenengan kader-kader mudanya untuk bisa ikut di dalam ini tadi, dialog antara budaya dengan agama. Saya kira model-model seperti ini, dialog ini bukan melulu diskusi loh ya. Dialog ini bagaimana mempertemukan nilai-nilai budaya lokal dengan nilai-nilai iman. Bagaimana ini tidak terpisahkan, juga tidak memberangus budaya lokal yang ada gitu. Sehingga ini menjadi kekayaan budaya. Saya kira seperti itu. Seperti yang disampaikan bahwa ini ketika nilai Islam bertemu dengan nilai-nilai budaya, ini menjadi sesuatu yang kaya. Gitu. Mungkin jawaban sederhana saya, Mbak. Jadi ini perlu dialog antara budaya dan agama, saya kira, dan itu membutuhkan meniscayakan peran tokoh-tokoh simpul, juga lembaga-lembaga yang ada, gitu. Baik adat maupun dari lembaga agama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Marzuki silahkan ditanggapi. Terima kasih Mas Ahmad. Ini luar biasa. Sudah maghrib di sana masih ikut. Ini berarti komitmen PMI-nya ini 1000 derajat ini. Oke, gini Mas Ahmad. Justru itulah pentingnya pribumisasi Islam ya. Kalau pribumisasi Islam sebagaimana yang saya jelaskan, artinya nanti manifestasi Islam itu beragam sesuai dengan multikulturnya. Tentu Islam di Jawa beda dengan Islam di Sulawesi Utara. Beda dengan di Sulawesi, dengan di Maluku ya, beda dengan di Irian Jaya, beda dengan di Aceh, apalagi di Arab Saudi itu beda. Lah, tetapi ada yang sama, yaitu yang sawabit itu, yang universal, yang kuliat itu sama. Tetapi begitu yang mutaghayyirot, ekspresi kebudayaannya itu pasti berbeda. Mungkin ya misalnya cara berpakaian pasti berbeda. Nanti makanya ada perkembangan kenapa jilbab itu baru muncul akhir-akhir saja. Padahal dulu para nyai itu nggak pakai jilbab, cukup pakai tutup kerudung saja misalnya. Apalagi jilbabnya kayak funun ini kan. Ini kan baru muncul sekarang di PMI, nggak dikenal, jarang itu kayak gitu tuh. Misalnya kayak gitu ya. Terus itu adalah mutaghayyirot, sesuatu yang berubah, dan itu nggak apa-apa sebetulnya, tapi jangan dijadikan sebagai ajaran, itu sebagai budaya. Dan memang Islam harus mengikuti tren, mengikuti budaya.
supaya tidak ketinggalan. Tetapi jangan dikatakan gitu loh. Ini lebih Islami atau lebih ini sesuatu yang berubah biasa. Tetapi esensinya adalah sitrul aurah, yaitu menutup aurat itu. Lah, caranya menutup aurat kayak apa? Itu budaya. Sholat itu esensi. Bagaimana caranya sholat? Itu sudah budaya. Fikih itu budaya. Fikih itu udah budaya, karena itu pemahaman orang. Termasuk tadi soal berdebat, soal poligami, itu budaya. Nah, nanti ukurannya adalah dites mana yang esensial dari ajaran Islam. Mana yang lebih nyambung ke kuliah dan yang sawabit gitu. Kira-kira gitu. Nah, karena itu kalau menggunakan pribumisasi ilmiah Gus Dur, maka sebetulnya Islam akan relevan, solihun likuli zamanin wa makan. Islam akan relevan dimanapun. Karena Islam bisa menyatu dengan kebudayaan lokal, dan kemudian manifestasi keislaman itu beragam, sesuai dengan lanskap kebudayaannya. Karena itu nggak usah khawatir, kalau Islam di Sulawesi Utara atau di Maluku harus sama dengan di Jawa atau di Aceh. Enggak, justru Maluku dan Sulawesi Utara harus punya corak keislaman sendiri. Karena itu menurut saya mestinya fikih itu ada fikih Jawa, fikih Sulawesi, fikih Irian, fikih Aceh. Karena itu berbeda satu sama lain. Dan itu sah-sah saja. Yang penting Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Fikihnya berbeda nggak apa-apa, karena fikih itu adalah sudah ada intervensi nalar di situ. Dan nalar orang itu adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri. Karena itu pasti akan berbeda-beda. Dan itu nggak ada masalah, karena itu bagian dari kekayaan Islam. Karena itu Islam itu warna-warni, beragam. Tidak mungkin Islam itu tunggal. Nah, sekarang tantangannya ada orang yang ingin menyeragamkan Islam dengan narasi tunggal. Islam itu ya Islam, tidak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Syiah, Islam aja gitu. Nah, itu impossible itu. Itu nggak mungkin, dan itu sebetulnya dia mengatakan bahwa Islam itu tunggal, yaitu bagian dari warna Islam itu sendiri. Gitu loh. Jadi biarkan aja mereka mau kayak gitu, kita kayak gini, itu biarkan aja, karena itu adalah bagian dari diskursus yang akan terus memperkaya keislaman di setiap masa dan ruang. Saya kira itu, Mbak Bunun. Baik, terima kasih. Bagaimana sahabat Ahmad? Apakah sudah terpuasan dari jawaban kedua narasumber? Ya, alhamdulillah dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber tadi cukup puas dan cukup memberikan satu pemahaman baru bahwasanya corak Islam ini berkembang tergantung cara memandangnya, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh narasumber tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat di semuanya, dan narasumber yang sangat luar biasa. Tidak terasa kita sudah ngabuburit hingga menjelang buka puasa, dan bahkan sudah ada yang buka puasa. Akan tetapi kita harus mengakhiri sesi diskusi ini. Nanti semoga di lain kesempatan kita tetap ada jalinan silaturahmi dan terus menyemarakkan pribumisasi Islam. Baik, terima kasih. Dan untuk yang terakhir, kita ada sedikit sambutan dan kesan-pesan dari Ketua Umum PMII Humaniora PAK, yakni Patra Hidayatullah. Kepada Mas Patra, sahabat Patra, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Kiai Haji Wahid selaku Lakspedam PBNU dan Ibu Khotimatul Husna, Ketua Pengurus Wilayah Fatayat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tak lupa yang kami hormati pula Dewan Penasihat Organisasi Bapak Sodik SOS MSI, dan yang berbahagia, yang bersama-sama berbahagia, sahabat-sahabat, baik sahabat Humaniora PAK, sahabat PMII dari berbagai wilayah, dari Sulawesi, dari NTT, bahkan dari Jawa Timur pun ada. Nah, di sesi terakhir ini saya bingung mau berbicara tentang apa, namun ada satu pesan ataupun satu rangkuman jadi dari diskusi tadi, yaitu analoginya seperti pohon kurma. Kalau
tanam di Indonesia itu nggak bakal berbuah dengan subur. Halnya seperti budaya ataupun ajaran-ajaran dari Islam dari Arab sendiri. Jadi harus menyesuaikan dengan kontekstual, terus sosiologis, geografisnya di bangsa Indonesia sendiri. Mungkin itu saja dari saya, cukup baik banget di sini ada kesan, walaupun ini sampai mau berbuka puasa, namun rasanya seperti sudah berbuka, Bapak, Ibu. Jadi kehausannya udah hilang. Nah, ya banyak sekali yang transfer keilmuannya. Mungkin itu saja dari kami. Apabila banyak kekurangan atas acara pada sore kali ini, saya selaku Ketua Umum PMI Humanio Rapak mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Marzuki, Pak Kiai Fatih ya. Sukses ya. Atur nuwun Pak Sodik. Iya. Sukses. Baik teman-teman, iya. Kita tunggu di Jogja. Sama-sama Pak Sodik. Mohon maaf, sebelumnya kita ada sesi foto terlebih dahulu. Untuk teman-teman saya persilahkan untuk membuka kameranya agar tercapture dengan baik. Nanti dari operator silahkan di screenshot. Apakah sudah? Sudah ready semuanya? Tunggu sebentar ya. Masih Baik. ada beberapa yang masih belum on kamera. Mungkin langsung saja dari operator silahkan di capture dan diaba-aba sekalian. Baik. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, terima Oke. kasih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, Bapak Marzuki, Bapak Sodik, Bu Hotim, dan sahabat-sahabat semuanya yang telah menyempatkan waktu. Tidak terasa kita sudah mau berbuka puasa. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada panitia PMII Humanio Rapak yang telah berjibaku menyiapkan acara yang sangat luar biasa ini. Pasti tidak mudah tentunya. Baik, akhir dari kata, saya sebagai moderator apabila ada salah kata, salah tingkah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Fununun Nisha, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Marzuki. Terima kasih Mas Sodik, Mbak Koti, Selamat Pak Kiai. Selamat. Oke, yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Kiai ya. Terima kasih Bu Kiai Fatih. Mbak Ida, Pak Oke, Sodik. insya Allah saya sampaikan. Salam untuk Pak Ipek ya. Oke, Pak. Terima kasih, Rocky. Empon ya, Bu. Kan sahabat Sin lagi di mana? Saya lagi di Rayon. Di Penerangan Cabang. Guys, aku buka puasa dulu, guys. Yuk, buka puasa. Iya, silahkan. Belum apa namanya? Belum. Rohim kemana? Rohim mudik, Po. Rohim mudik barusan. Terima kasih kerjasamanya.
Thank you. Salah, mohon maaf bila salah. Terima kasih Bu Nur. Top. Lama banget adanya ya.